Halo, assalamualaikum. Siapa yang sangka kalau Vivo malah makin tancap gas di kuartal ketiga 2024 ini? Iya, setelah menutup semester pertama dengan kehadiran flagship termasuk foldables mereka, gebrakan di bulan ini kembali dilakukan dengan merilis Vivo V40. Rupanya di tahun ke-10 Vivo di market Indonesia, mereka mau kasih yang terbaik buat para penggunanya. Ini sungguh menarik karena sekarang V40 versi reguler ini sudah dapat fitur Zeiss Camera. Lengkap ya dengan logo biru di frame kamera belakangnya yang kini membundar dan diberi nama Gemini Ring Design. Namun tak hanya itu, tetap mengandalkan Snapdragon 7 Gen 3 yang punya keseimbangan yang baik antara performa dan juga konsumsi dayanya. Vivo V40 sekarang dibekali RAM 12GB plus baterai yang lebih besar yaitu 5500 mAh. Tenang, berkat teknologi Blue Volt Battery yang Vivo miliki, bodinya tetap slim, ketebalannya pun masih 7,58 mm saja kok. Dipertahankannya finishing matte di back cover warna ungu yang diberi nama Chrome Purple ini juga saya suka. Dan saya kasih jempol untuk softcase bawaan yang diberikan karena kini punya finishing rubber matte dengan warna yang sepadan membuat kesan eksklusifnya lebih kerasa ya dibandingkan kalau pakai softcase glossy yang transparan dan nampak generik. Vivo sendiri memberikan dua pilihan warna lain yaitu ceramic peach dan juga platinum silver. Anyway, Vivo V40 tetap mempertahankan 3 kamera 50MP, 2 di belakang dan 1 di depan. Bedanya, sekarang semua kameranya sudah memenuhi standar dari Zeiss. Dan Zeiss Cinematic Portrait Video dengan kamera depannya asli bikin saya excited banget buat mencobanya. Dan kalau harus bilang ini adalah kamera depan terbaik di mid-range smartphone, saya rasa itu tidaklah berlebihan. Mode sinematik ini merekam di rasio 2,39:1 pada resolusi Full HD dengan frame rate khas cinema yaitu 24 fps. Di mode normal, semua kamera pada Vivo V40 bisa merekam pada resolusi 4K di 30 fps dan Full HD hingga 60 fps. Ada mode steady face di kamera depan dan ultra stabilization di kamera belakang untuk meningkatkan kestabilan gambar di saat kita perlu merekam video dalam kondisi bergerak. Dan saya lihat di pengaturan video kita sudah bisa memilih source untuk input audio. Apakah menggunakan mic internal, mic dari TWS earphone-nya Vivo, atau dari peripheral semisal mikrofon USB. Sampel videonya bisa disimak lebih lengkap di akhir ulasan ini ya. Tapi satu yang ingin saya tambahkan, dengan semua fiturnya ini, saya beneran berniat pakai Vivo V40 ini untuk produksi konten. Ya, mungkin bisa buat rekam A-roll beberapa video YouTube saya ke depannya. Kamera utamanya tetap hadir dengan OIS agar hasil gambar tak mudah blur, dan satu lensa lagi adalah ultra wide angle kamera dengan sudut bukaan lensa 119 derajat. Yang tak kalah menarik adalah fakta bahwa semua lensa milik Vivo V40 ini memiliki fitur autofocus. Untuk foto, tidak bisa tidak, saya akan mengulangi pernyataan saya bahwa color science Vivo itu selalu bikin hasil jepretan jadi siap diupload ke sosmed. Tapi ada kalanya momen kita terganggu oleh photobomb atau mungkin kita tidak ingin ada kemunculan pihak lain di foto yang hendak kita unggah. Nah, AI Erase milik Vivo sudah saya jajal dan hasilnya memuaskan. AI generatif konten akan dengan pintar mengubah, mengisi atau menghilangkan objek-objek yang tak kita inginkan. Ada juga fitur AI Photo Enhance untuk meningkatkan ketajaman detail wajah serta komposisi cahaya yang lebih pas. Satu yang jangan dilewatkan, kamu perlu banget nyobain Zeiss Multifocal Portrait yang punya bokeh-bokeh menawan dengan sentuhan Zeiss. Selain bisa pilih 3 focal length yang tersedia, kita bisa tetap gunakan filter dan mode bokeh yang dibesut langsung Zeiss ini. Gimana hasilnya? Dari foto-foto yang saya tampilkan ini, percaya nggak kalau itu diambil pakai kamera smartphone? Buat yang memang senang berfoto dan menampilkan dirinya di momen-momen yang dibagikan di media sosial, yakinlah foto portrait itu jauh lebih favorable ya hasilnya. Saya sendiri sempat hunting foto di sebuah cafe dengan views yang bagus, jadi dapat semua tuh skenario foto, mulai dari makanan, landscape, night mode, hingga city lights. Ini tinggal nunggu waktu aja nih, sampai saya upload terus hasilnya ke Instagram. Udah nggak sabar karena memang kece-kece. Apalagi layar 3D curved screen milik Vivo V40 ini punya resolusi lebih tinggi di 1.5K, jadi bikin betah ya pas memandangi hasilnya langsung di galeri foto. Untuk konsumsi multimedia, ketajaman dan reproduksi warna dari panel AMOLED ini
jelas memanjakan mata dengan vibransinya. Layar bertepian melengkung ini punya refresh rate hingga 120 Hz. Nah, ada kabar baik nih yang rasanya ditunggu-tunggu deh selama ini. Iya, Vivo V40 sudah mengusung stereo loudspeaker. Jadi bisa menghadirkan depth suara yang selama ini kita cari. Dengan speaker stereo ini, saya jadi bisa main game tanpa earphone dan masih bisa menebak arah lawan. Anyway, settingan grafis yang bisa didapat di PUBG Mobile masih sama, yaitu HDR Extreme atau Ultra HDR Ultra. Buat main satu sesi dengan settingan smooth extreme, suhu body masih aman saya rasakan, di mana saya main nggak pakai casing langsung dipegang, dan nyaris tidak terasa menghangat ya back covernya ini. Pantas, ternyata vapor chamber untuk heat dissipation di Vivo V40 ini infonya 34% lebih luas dibanding seri sebelumnya. Untuk battery life, saya cuma bisa bilang nggak usah khawatir. Pertama, Snapdragon 7 Gen 3 itu fabrikasinya sudah 4 nanometer, jadi nggak boros. Kedua, baterai Vivo V40 makin jumbo di 5500 mAh. Jadilah di pengujian pertama dengan pemakaian yang sangat intens, di mana 80%-nya terhubung Wi-Fi, saya melakukan proses setup awal, install app ini dan itu, download game data dan Antutu, lanjut benchmarking, main game juga, hunting foto, plus malamnya dipakai nonton penuh satu pertandingan bola. Hasilnya, Vivo V40 bisa bertahan nyaris sehari penuh dengan screen on time 5 jam 51 menit. Setelahnya, dengan pemakaian harian yang lebih normal dan juga real, selalu bisa bertahanlah menembus 24 jam dengan screen on time rata-rata di atas 3 jam. Jadi, daya tahan baterainya memang menenteramkan. Dan saat perlu mengisi kembali baterainya pun tak perlu khawatir. Vivo V40 sudah dibekali kemampuan 80 watt flash charge dan tentunya include charger tersebut dalam paket penjualannya. Kalau kamu kayak saya yang pakai satu charger buat laptop, ponsel, dan lain-lain, Vivo V40 ini juga tetap mendukung protokol Power Delivery 3.0. Jadi, kalau pakai charger laptop-laptop terbaru, smartphone ini bisa terima input daya hingga 30 watt. Jadi tetap cepat ya ngisinya. Nah, untuk durability, Vivo V40 ini bahkan menyandang dua buah rating water and dust proof sekaligus, yaitu IP68 dan IP69. Konon, ini adalah IP rating tertinggi di kelas harganya. Bukan lagi sekedar ketumpahan minum, seandainya ponsel ini terendam karena jatuh ke kolam atau kena semprotan air di car wash sekalipun tetap aman. Bisa dibilang Vivo V40 ini adalah sebuah penyempurnaan yang berkelanjutan dari Vivo. Kamera yang diperlengkap dengan fitur-fitur Zeiss Optik, kapasitas baterai yang ditingkatkan di atas rata-rata, loudspeaker yang kini sudah stereo, hingga mulai diadopsinya fitur AI di galeri foto. Dan semuanya dibungkus dalam bodi warna ungu yang jadi hero color dari Vivo V40 ini. Plus soft case yang tak hanya protektif, tapi juga senada dengan warna bodinya, serta punya grip yang baik. Ini sangat bisa untuk menjadi salah satu kandidat mid-range terbaik lagi tahun ini. Jadi wajar rasanya seandainya pun Vivo membandrol smartphone ini lebih tinggi dari pendahulunya. Oke, silakan klik link di deskripsi video untuk mengecek promo-promo apa saja yang Vivo berikan di masa launchingnya ini agar makin worth it saat kamu meminangnya. Selamat menyimak hasil lengkap kameranya. Siap-siap terkesima. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mode steady fast, siap meluncur. Yuk. Ya, ini contoh perekaman video di 4K untuk kamera depan Vivo V40 ini sambil jalan tetap. Dan ini pakai bukaan lensa atau zoomnya 0,8 kali ya. Kita coba ke zoom 1 kali kayak gini. Sambil jalan lagi. Di sini kita coba kalau stabilisasinya ditingkatin ke ultra. Di kamera depan namanya steady fast dan rekamnya di Full HD 30 fps ya. Nah, kalau di mode steady fast kamu bakal butuh buat perbesaran 0,8 kali biar nggak terlalu nge-crop kayak tadi. Jadi memang udah enak banget ini buat dipakai ngevlog ya. Tinggal saya yang terengah-engah habis perosotan tadi. Yang ini pakai Movie Lux yang retro. Zeiss emang keren banget asli. Silakan sambil disimak vokalnya ya. Nih, saya matikan vocal enhancement-nya. Kira-kira kayak gini kalau nggak pakai vocal enhancement. Dan saya nyalakan kembali biar ambient noise-nya dikurangin. Dari tadi kan sebetulnya di sana ada suara angin, suara alat pertukangan, dan di kejauhan ada musik sebetulnya. Gimana? Audionya bagus nggak? Di background bisa kabur, bisa blur kayak gitu. Ini asli bikin pengen pakai terus buat konten. Rekaman video dengan lensa utama Vivo V40 di 4K 30 fps sambil jalan. Stabilisasi menyala standar. Nanti kita coba dengan ultra stabilization juga ya. Tapi ini juga udah kelihatan stabil sih, tilting dan panningnya. Yuk, kita switch ya. Ultra stabilization di Full HD 30 fps. Kita coba sambil jalan lagi. Ada OIS juga ya di kameranya, jadi hasilnya memang sestabil itu.